Ramadan, ya, amal saleh kita, sujud kita, tilawah kita, ya, kemudian amal-amal saleh lainnya dan suci, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan memperkenankan amal ibadah kita yang mungkin banyak dari kita melakukan banyak kesalahan dan kurang maksimal ketika beramal di bulan suci Ramadan. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Dia mempertemukan kita kembali di bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin wal akhwat azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya, maka pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan membahas tentang ada apa sih setelah Ramadan, atau bagaimana kondisimu setelah Ramadan. Ini pembahasan yang penting yang patut untuk kita renungi bersama, patut untuk kita jadikan sebagai renungan, evaluasi diri, bagaimana keadaan kita selepas seperti ketika atau malah sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini yang penting kita bahas, dan sehingga kita bisa tahu mana ciri-ciri orang yang diterima amal solehnya dan mana yang tidak. Walaupun tidak memvonis orang ini amalnya itu bukannya indikasi ciri-ciri yang tatkala tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah kitab kecil judulnya setelah Ramadan. Ini ada bahasan yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Wa'idina azani Allah wa iyyakum. Kata beliau hafizahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Anna kulla sa'imin sama syahra Ramadan wa kulla qa'imin qama layalihi la yarju an yakuna siyamuhu wa qiyamuhu salihan maqbula. Sungguh berjumpa dengan bulan Ramadan, yang berpuasa di bulan Ramadan, yang melakukan qiyam di bulan Ramadan, pasti akan berharap agar puasanya, agar qiyamnya itu menjadi saleh dan makbul diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yabtahil ilallahi biddu'a, dan itu ditunjukkan karena keseriusan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek agar yaitu diterima itu terlaksana, agar Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, walil qabuli alamat. Perlu antum ketahui bahwasannya tanda-tanda diterimanya alamat, ciri-ciri tadullu alaihi, yang kriteria ciri alamat itu di
Ini masuk ada tanda alamat ini ataukah tidak ya? Mari kita introspeksi diri. Tanda yang paling utama, indikator yang paling utama seseorang diqabul ibadahnya adalah nafsahu fil khairi istiqamati wa ta'ati qablahu. Seorang mendapati dirinya selalu Ramadan. Ya, selepas Ramadan khair bulan Ramadan. Nah, ini cirinya. Ana ulangi lagi, an yajidal insanu nafsahu. Seseorang mendapat dirinya fil khair, berada dalam kebaikan. Wal istiqamah, berada dalam ketaatan istiqamah, konsekuen. Wa ta'ah, selalu berada di dalam ketaatan. Ba'da Ramadan minha, itu lebih baik ketimbang dia waktu di bulan Sya'ban. Ketimbang di bulan Sya'ban, itu di Sya'ban muqbilan minhum, dia selalu menjaga ibadahnya, antusias ibadahnya, karena nilai dari Ramadan tadi masih ada, efek dari Ramadan tidak loyo, tidak lemes, enggak. Sebagian orang ibadahnya pun juga berlalu. Alam bisawab, nggak tahu kemana. Ya, dikatakan segala macam, ya. Padahal orangnya masih hidup. Nanti nongol lagi kapan? 1 tahun yang akan datang. Itu pun kalau umurnya masih ada. Ya, muhafizan 'alal fara'idhi wal wajibati, dia diterima adalah dia selalu menjaga amalan yang baik, fardu, ya, muaddiyan salawati fil masjid ma'al jamaah, salat 5 waktu masjid secara berjamaah. Kenapa? Ya, subuhnya apa lewatan. Soalnya sudah di rumah, subuhnya setengah 6. Sholat subuh di waktu duha. Muhibbil ma'ruf, di antara cirinya mencintai yang ma'ruf, yang baik, dan memerintahkan orang untuk ma'ruf. Ma'ruf wa menjauhi kemaksiatan. Pas hatinya kayak girang. Girang apa? Melakukan maksiat lagi. Ada tuh yang kayak gitu. Alhamdulillah sudah masuk Syawal. Perasaan buruk yang tahan-tahan karena ada Ramadan. Ya seperti itu, ada pelaku maksiat itu bergembira ketika Ramadan berlalu. Siap berpartner bisnis lagi dengan para setan dari kalangan jin yang sudah dibebaskan dari belenggunya. Ya akhirnya maksiat sekarang merajalela lagi. Seperti contohnya tobatnya para selebritis, para artis. Kalau Ramadan pakai hijab syar'i luar biasa. Syawal buka-bukaan aurat lagi. Ya, atau sebagian orang salat di masjid tapi di Ramadan saja. Ketika Syawal sudah, wallahu a'lam bishawab. Itu diantara
ciri-ciri orang yang diterima amal solehnya, dia selalu istiqamah di dalam ketaatan. Ramadan itu ibarat madrasah saja, wasilah, bukan tujuan. Sebagian orang menganggapnya Ramadan itu tujuan. Akhirnya dia bersungguh-sungguh ibadah luar biasa. Tapi Syawal khalas, dianjurkan lagi itu bangunan. Ya tidak malah dijaga. Nah itu keadaan yang pertama. Jika antum keadaannya seperti ini, maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memperkenankan amal ibadah antum. Tapi apabila keadaannya yang kedua, nah na'udzubillah min dzalik ya. Wa amma man kana haluhu ba'da Ramadan. Adapun jika keadaannya setelah bulan Ramadan itu kahalihi qablahu au aswa minhu, seperti keadaan sebelum datangnya Ramadan, bulan Sya'ban, atau aswa minhu, atau lebih buruk dari itu. Ya orang sebagian pakai aji mumpung. Pakai aji mumpung. Alhamdulillah sudah bebas, kemenangan. Terlalu bereforia dengan hari Id, akhirnya maksiat dilabrak lagi. Salat sudah ditinggalkan lagi atau tidak salat di masjid lagi, ya. Sadiran fi ghayyihi wa dalalih, dia selalu berkecimpung terhadap keburukan dan kesesatan. Mutakasilan an adail wajibat, dia bermalas-malasan melaksanakan amalan yang wajib seperti salat 5 waktu, tidak lagi disiplin sebagaimana dia waktu di bulan Ramadan. Mungamisan fil muharramat, dia tenggelam terhadap hal-hal yang haram. Di bulan Ramadan enggak ngerokok, ya, ditahan 30 hari atau 29 hari. Sebenarnya itu adalah terapi dia supaya meninggalkan rokok. Tapi ketika masuk 1 Syawal, pemerintah ngetok palu 1 Syawal besok, khalas, pertama kali yang diseruput adalah rokok, ya. Sebelum sholat Id, ya, sebelum sholat Id, seakan-akan khalas Ramadan tidak ada. Nah ini bahaya ini. Lihat, munghamisan fil muharramat, dia tenggelam lagi ke hal-hal yang haram. Wa muharridhan, bahkan menganjurkan orang untuk melakukan amalan tersebut, maksiat tersebut, haram tersebut. Maka kata Syekh hafizahullah ta'ala, fahadhihi min alamatil khusran, maka ini adalah alamat indikasi kerugian. Wadilalat adamir ribah, dan indikator dia tidak mendapatkan keberuntungan. Tidak mendapatkan keberuntungan artinya tidak diterima amalnya. Orang dagang itu pasti obsesinya apa? Untung, ya. Kalau tidak untung minimal modalnya balik, minimal, yaitu paling apa yang sudah paling tahap terakhir. Nah kalau modalnya aja nggak balik, bagaimana mau dapatkan untung? Ya, dia tidak beruntung ketika mendapatkan Ramadan. Fahuwa lam yaghtanim al-awqat fi mausimi ta'at, dan orang tersebut tidak memanfaatkan musim Ramadan, musim ketaatan sebagai musim ketaatan untuk beramal. Jadi seakan-akan dia gali lubang tutup lubang, ya. Walam yata'arrad lin nafahati fi mausimil hibat, dia tidak memanfaatkan kesempatan yang mana Allah big sale, promo besar-besaran di Ramadan, dia tidak memanfaatkan momentum itu. Kenapa? Karena di bulan Syawal ia hancurkan. Walam yas'alillah al-maghfirah, dan orang tersebut tidak seyogianya, sejatinya tidak meminta ampunan Allah Azza wa Jalla. Karena dalilnya apa? Barang siapa yang puasa Ramadan akan mendapatkan ampunan. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan akan mendapatkan ampunan. Nah, orang yang seperti ini, walaupun di Ramadannya dia ijtihad, tapi di Syawalnya ia hancurkan, maka seyogianya dia tidak menginginkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh, faya azuma khasaratuhu, maka alangkah besarnya, alangkah agungnya, ya, kerugian yang ia dapatkan. Wa ya fadahatu musibatah, dan betapa ngerinya musibah yang ia dapatkan dan ia tidak sadar.
Kebanyakan orang musibah itu tentang perkara dunia, tentang rumahnya, tentang hartanya, tentang kesehatannya. Ya, udah itu aja, nggak ada yang lain. Atau tentang keluarganya. Tapi ini lebih ngeri. Ya, wa ya fadhahata musibatahu. Dan alangkah ngeri buruknya musibah yang ia dapatkan dan dia nggak sadar. Ya, wa ya haula aqibatuhu wa uqubatu, dan betapa ngeri akibat dan hukuman yang akan menimpanya tadi, dan dia nggak sadar. Ya, sekali lagi ini musibah yang besar, musibah yang paling ngeri yang dikhawatirkan oleh kaum mukminin, ya, oleh Nabi SAW adalah musibah yang menimpa agama. Ya, wala taj'al, di antara doa Nabi apa? Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu terhadap agama kami yang tadinya istiqomah jadi futur, jadi enggak istiqomah lagi. Itu musibah, tapi enggak dirasakan oleh manusia. Ya, dan itu musibah lebih besar ketimbang musibah dunia. Dunia dapat musibah, ya nanti diganti lagi sama Allah. Kalau antum dapat rezeki, ya kalau antum masih hidup pasti akan ada rezekinya. Iya apa tidak? Tapi kalau agama yang musibah, ya sudah, dia meninggalkan dunia ini, apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati ayuhal ikhwah. Ya, masalah tadi telah kita sebutkan di awal bahwasanya nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Kalau ininya saja ternodai, mau apa yang akan dibawa? Ya, percuma dia orangnya memiliki dunia tapi tidak memiliki perkara iman wal Islam, agamanya enggak baik. Ya, apa bedanya ya dengan orang-orang kafir di luar sana? Nas'alullah salamata wal afiyah. Ikhwani fiddin wal akhwat, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ini adalah nasihat, ya, nasihat untuk kita semua. Kata beliau hafizahullah, laqad kana syahrul Ramadan al-mubarak mausiman aziman lita'awudi ala ta'ati wal ijtihadi fil ibadah wa tanafusi fi fi'lil khairat. Dan sungguh kita tahu bersama bahwasanya bulan Ramadan yang kemarin dilalui adalah bulan mubarak yang penuh berkah, bulan musim ibadah yang kebanyakan kita menggembleng diri kita untuk melakukan ketaatan, ijtihad, berlomba-lomba. Bahkan di antara kita dia berlomba-lomba untuk khatam Al-Quran berapa hari. Iya apa tidak? Ya, wa tanafus fi fi'lil khairat, dan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Kemudian kata Syekh, wa innahu laqabihun bil muslim an yatakhalla 'anil ibadati ba'da inqidha'i hadha syahril karim kama huwa al-halu min ba'din nas la ya'rifuna Allah wa ibadatahu illa fi Ramadan. Dan sungguh amat buruk bagi setiap muslim, sungguh amat buruk bagi muslim yang berhenti ibadah, yang malas-malasan beribadah setelah Ramadan berlalu, setelah selesai bulan yang mulia tersebut berlalu. Kama huwal halu min ba'dhin nas, sebagaimana kebanyakan manusia, keadaan manusia itu la ya'rifunallaha, mereka tidak mengenal Allah Azza wa Jal, tidak mengenal ibadah lagi, tidak beribadah lagi kepada Allah illa fi Ramadan, kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Dan Ramadannya pun juga milih-milih, di awal-awal sama di hari ganjil, malam ganjil. Setelah itu biasa saja. Ya, maka orang seperti ini qabih, kata Syekh. Apa qabih? Amat buruk bagi setiap muslim yang mendapati Ramadan kemudian ia hancurkan. Waliha ulai yuqal, oleh karenanya kami katakan kepada mereka, ya man urifta fi Ramadan, wahai engkau yang tadi dikenal di hari-hari bulan Ramadan, anna laka rabban ta'buduhu wa tuti'uhu wa takhshahu wa tarjuhu, kaifa nasitahu ba'da Ramadan. Engkau ini mempunyai Rabb yang engkau sembah, yang engkau taati, yang engkau takuti, yang engkau harapkan meminta kepadanya. Kaifa nasitahu ba'da Ramadan, bagaimana kemudian engkau melupakan Rabbmu setelah Ramadan.
Bagaimana mungkin engkau melupakan Rabbmu setelah bulan Ramadan? Artinya seakan-akan dia mengatakan Allah itu hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan Syawal enggak ada Allah, makanya enggak ada ibadah. Seakan-akan lisan mereka mengatakan demikian. Kaifa nasitahu ba'da Ramadan? Bagaimana mungkin engkau melupakan Rabbmu di bulan setelah bulan Ramadan, di bulan Syawal, di bulan setelahnya. Wa ya man urifta fi Ramadan. Wahai engkau yang dikenal beribadah di bulan Ramadan. Annallaha qad aujaba 'alaika as-salawati al-khamsi fil masajid. Bahwasannya engkau tahu, kata Syekh, Allah itu mewajibkan atasmu salat 5 waktu di masjid bagi laki-laki. Fa kaifa jahilta dzalika au tajahaltahu ba'da Ramadan? Lantas kenapa engkau jahil, enggak tahu, atau pura-pura enggak tahu tentang hukum salat 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki setelah Ramadan? Ini renungan semua bagi kita semua. Ya, sebagian orang kayak gitu. Ya, salat 5 waktu di Ramadan enggak absen, paling 1-2 absen. Tapi setelah Syawal enggak kelihatan. Pura-pura enggak tahu. Ya, bahwasanya salat 5 waktu itu wajib di masjid. Ya, salatnya di rumah lagi. Ya, ini kebanyakan orang. Wa ya man urifta fi Ramadan annallaha harrama 'alaikal ma'asi kaifa nasita dzalika ba'da Ramadan? Wahai engkau yang dikenal beribadah di bulan Ramadan, kaifa, ya, ketahuilah bahwasannya Allah mengharamkan atasmu maksiat, amalan-amalan haram, maksiat. Kaifa nasita dzalika ba'da Ramadan? Maka kenapa engkau lupa bahwasanya maksiat itu haram setelah Ramadan, atau pura-pura lupa Ramadan, setelah Ramadan engkau melakukan maksiat lagi. Wa ya man urifta fi Ramadan anna amamaka jannatan wa naran wa thawaban wa iqaba. Wahai orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan, ketahuilah bahwasanya di depanmu ada surga dan neraka, ada pahala dan hukuman. Kaifa ghafalta au ghafilta an dzalika ba'da Ramadan? Lantas kenapa engkau lalai tentang ini atau pura-pura lalai setelah Ramadan? Seakan-akan mereka mengatakan, lisan mereka, enggak ada surga, enggak ada neraka di bulan Syawal. Seramat khalas, jadi hur lagi, jadi bebas lagi. Maksiat dilaksanakan lagi, kewajiban ditinggalkan lagi. Nanti kalau bulan Ramadan saja dia bersabar untuk melaksanakan ketaatan. Seakan-akan dia mengatakan surga dan neraka hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian kata Syekh, wa ya man kuntum tamla'unal masajida fi Ramadan wa tatlunal Qur'ana kaifa khalat minkumul masajid wa hajartumul Qur'ana ba'da Ramadan? Wahai kalian, kata Syekh, yang memakmurkan masjid-masjid di bulan Ramadan dan membaca Al-Qur'an di siang malam Ramadan, menghatamkannya, bahkan berlomba-lomba menghatamkannya. Kaifa khalat minkumul masajid? Lantas bagaimana masjid-masjid sekarang menjadi kosong dari kalian? Wahajartumul Quran, dan kalian sudah tidak lagi membaca Al-Quran setelah Ramadan berlalu, sudah meninggalkan Al-Quran. Ya, ini pertanyaan dijawab oleh diri kita masing-masing. Ya, ajaban liqaumin la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Sungguh sangat aneh terhadap sebuah kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan, tidak takut kepada Allah kecuali hanya di Ramadan saja, tidak mengharap kepada Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja, melaksanakan ketaatan ya hanya di bulan Ramadan saja, meninggalkan maksiat hanya di bulan Ramadan saja. Kata Syekh, ini sangat aneh, sungguh sangat aneh. Wa qad su'ila ba'dus salaf, dan sebagian salaf ditanya an hali mithli haula, tentang kondisi yang demikian, mengatakan bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Sungguh amat buruk kaum tersebut, mereka tidak mengenal Allah
kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Ya, kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Buktinya sekarang masjid jadi sepi lagi. Enggak seperti di bulan Ramadan, ya, ramai. Ya, sholat 5 waktu juga lumayan ramai. Ya, tapi sekarang seperti sedia kala lagi ketika di bulan Sya'ban. Kemudian ikhwani wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum, kata beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala mengatakan, ketahuilah inna rabbas syuhuri wahid, sesungguhnya Rabb yang memiliki bulan-bulan, bukan hanya Ramadan saja, yang memiliki bulan-bulan, ya bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Ramadan lagi, itu satu Rabbnya. Farabbu Ramadan, Rabb di bulan Ramadan, huwa Rabbu Syawal, dia juga Rabb di bulan Syawal, wa Sya'ban, wa sairi syuhur, dan di bulan-bulan lainnya. Maka kata Syekh, wal wajib 'alal muslim, maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim an ya'budallaha wa yabta'id 'an ma'siyatih, maka hendaknya dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah dan menjauhi maksiatnya fi kulli waqtin wa hinin, di setiap waktu, bukan di Ramadan saja. Bukan di Ramadan saja. Allah sendiri yang mengisyaratkan di dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, sembahlah Allah sampai datangnya kematian. Allah tidak mengatakan wa'bud rabbaka hatta yantahi Ramadan, sembahlah Allah sampai Ramadan berlalu, lah, tapi sampai apa? Sampai ajal datang. Kalau ajal datang sudah nggak ada ibadah lagi, ya, tidak ada ibadah lagi. Makanya kalau sebagian ulama, innallaha lam yaj'al lil abdi amalan, ya, dunal maut. Sesungguhnya Allah tidak membatasi amalan seorang hamba kecuali dengan kematiannya. Jadi selagi kita masih diberikan hidup, maka sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam ayat lain Allah mengatakan, maksudnya apa? Aidawim ala ibadatillah fi hadhil ayah, aidawim ala ibadatillah wal inabah ilaihi hayataka kullaha. Maksudnya engkau tetap continuous beribadah kepada Allah, ya, selagi engkau hidup, dan engkau makmurkan kehidupanmu dengan beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Wa yantahi umruk, sampai umurnya habis. Kenapa? Kenapa dikatakan sampai umurnya habis, sampai datang kematian? Kenapa selagi kita masih hidup kita beribadah kepada Allah? Kata Syekh, li'anna hayatal insani mulkun lillah, karena hidupnya seseorang itu milik Allah. Antum hidup, itu Allah yang menghendaki, ya. Antum diberi rizki, diberi nafas, diberi kesehatan, itu Allah menghendaki. Supaya apa? Supaya kita beribadah. Li'anna hayatal insan milkun lillah, sesungguhnya hidupnya seorang itu miliknya Allah. Wallahu yuridu minal abdi an ya'muraha bi ta'atihi wa ibadatihi, dan Allah menginginkan dari seorang hamba agar memakmurkan hidupnya, umurnya tersebut dengan ketaatan dan ibadahnya, la bi syai'in akhar, bukan dengan yang lainnya, bukan dalam rangka untuk mencari rizki semata-mata, bukan dalam rangka untuk dunianya, lah, tapi dalam rangka untuk apa? Beribadah. Apa dalilnya? Dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, ini korelasinya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, milikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang memberikan kita hidup Allah Azza wa Jal. Maka banyak-banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bukan dengan yang lainnya. Yang lain itu hanya sekedar wasilah, ya. Antum mencari rizki, naam, itu wasilah, tapi bukan tujuan utama.
Tujuan utama antum di dunia ini apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau Syekh Abdul Razak memberikan kaidah. Setelah memberikan ayat tadi, kata beliau, faman syaghala waqtahu, barang siapa yang menyibukkan waktunya, menyibukkan umurnya, menyibukkan mengisi kesehatannya, menyibukkan di waktu sehatnya, di waktu luangnya, di waktu dia kuat, di waktu dia muda, ya, menggunakan akal dan pikirannya, menggunakan lisannya dan seluruh anggota tubuhnya, bisyai'in lam ya'mur bihillah, terhadap sesuatu yang tidak Allah perintahkan atau yang tidak diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, entah itu yang sifatnya wajib atau yang mubah atau yang sunnah, dan dia lakukan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Syekh, faqad asa'a li nafsihi wa zalamaha zulman 'azima, maka dia telah berbuat buruk terhadap dirinya sendiri dan telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kata Syekh, dikatakan barang siapa yang menyibukkan waktunya, umurnya, sehatnya, waktu luangnya, waktu syabab, waktu dia muda, waktu dia kuat, ya, akal dan pikiran, lisannya, anggota tubuhnya terhadap sesuatu yang tidak Allah perintahkan sama sekali atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, apalagi ia lakukan itu dalam rangka bertaqarrub kepada Allah azza wajal, maka dia telah berbuat asa ali nafsihi, telah berbuat buruk dan telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri, dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat tentang badannya, tentang waktunya, tentang umurnya, tentang hartanya, tentang semuanya yang ia dapat akan dimintai pertanggungjawab. Untuk apa? Apakah untuk ibadah ataukah bukan ibadah? Malah untuk maksiat, maka lebih berat lagi pertanyaannya. Wasatakunu alaihi hasratan wa nadamatan yaumal qiyamah, maka itu kelak akan menjadi kerugian dan penyesalan nanti di hari kiamat sesuai kadar tafrid, ya, kelalaian dia, penyanyian dia ketika di dunia, ya, dia tidak menyibukkan waktunya untuk ibadah, ya, menyesalnya seperti itu juga. Dia tidak menggunakan hartanya untuk ibadah, ya, penyesalannya nanti akan besar. Semuanya akan menyesal. Wa man hafadha ala syai'in wa dawama alaihi yamutu alaihi wa yub'ats alaihi. Dan perlu antum ketahui, orang yang senantiasa menjaga sesuatu, melakukan sesuatu, merutinitaskan sesuatu, yamutu alaih, maka dia akan mati dalam keadaan merutinitaskan perkara tersebut. Wa yub'ats alaih, dan akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Artinya gini ya ikhwah, jadi kematiannya kita itu tergantung kebiasaannya kita. Antum ingin husnul khatimah atau ingin su'ul khatimah, sebenarnya ada di tangan antum ba'dallah, setelah Allah azza wa jalla. Antum lihat kebiasaan antum ini apa paling banyak. Kebiasaannya antum paling banyak adalah ketaatan, maka kurang lebih kematian akan mengintai dari ketaatan yang antum lakukan tersebut. Tapi kalau kebiasaan buruknya adalah hal yang sifatnya mubah, tidak bernilai ibadah, apalagi lebih cenderung kepada maksiat, kurang lebih kematian akan mengintainya dalam perkara tersebut. Sebagai contoh, ya, ini sudah masuk isya ya. Sebagai contoh apa? Ya, ada tetangga di rumah, ya, di kampung halaman, 30 tahun kumandang azan, ya, hampir 30 tahun kurang lebih, sejak saya masih kecil. Ketika azan asar, ya, saya lagi tidak di situ, diceritakan oleh keluarga. Ya, ketika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, enggak ada suaranya lagi, mic-nya itu seakan-akan mati, kayak adzannya terputus. Akhirnya orang penasaran berlarian menuju ke mushola tersebut, ternyata dia sudah terkapar dan meninggal dunia. Kenapa? Karena dia terbiasa membiasakan melakukan amalan atau ritual atau kebiasaan apapun yang ia lakukan dan ia rutinkan, maka kematian enggak jauh-jauh dari
dia melakukan tersebut dan dia sedang adzan. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Allahu Akbar. Luar biasa, kematian yang indah. Husnul khatimah. Kenapa? Jadi tergantung kebiasaan kita. Kebiasaannya kita apa? Kebiasaan kita main game online, nonton YouTube, HP 24 jam, kurang lebih matinya kayak gitu. Ya, lihat tuh ya, ada pembalap meninggal. Ya kenapa? Karena kebiasaannya dia pembalap. Balapan motor mobil, meninggalnya nggak jauh-jauh seperti itu. Ya, ada artis yang meninggal ketika lagi di syuting. Kenapa? Kebiasaannya dia syuting sinetron. Ya meninggalnya ketika kayak gitu. Naudzubillah min dzalik. Ya, kata para ulama, ya, dan itu dari bagian dari hadis Nabi SAW. Peribahasa Arab mengatakan masari'ur rijal tahta buruqi at-tama. Ya, kematian seseorang itu dibayang-bayangi, ya. Sesungguhnya kematian seseorang itu berada di bayang-bayang ketamakannya. Jadi apa yang ia tamaki, apa yang ia terlalu obsesi, maka di situ dia meninggalnya. Makanya Syekh Sulaiman bin Salim Ar-Ruhaili, ya, selalu pernah berdoa ketika dia di pengajian, beliau pengajian, ya Allah, cabutlah nyawa hamba ketika hamba sedang mengajar. Kenapa? Karena menurut beliau amalan yang paling banyak ia rutinkan adalah mengajar ilmu agama di Masjid Nabawi. Ya, maka ambillah nyawa beliau, ya. Ketika itu beliau berdoa dalam keadaan mengajar. Kenapa? Beliau paham masalah ini. Karena kematian itu enggak jauh-jauh dari apa yang ditamakan. Makanya lihat, orang yang sibuk masalah harta, masalah dagang, masalah warisan, nggak jauh-jauh matinya masalah itu, ya. Ketika lagi di toko atau rebutan masalah harta warisan, akhirnya bacok-bacokan, ada yang mati. Masalah apa? Masalah ketamakan, masalah harta, maka matinya pun demikian. Nah, makanya Syekh memberikan kaidah ini. Kenapa? Artinya bahwa kita kalau ingin husnul khotimah, jangan ibadahnya di Ramadan saja. Terus rutinkan itu. Syukur-syukur ketika antum ibadah diambil nyawanya. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad. Artinya continuous. Man hafadha. Barang siapa yang menjaga sesuatu, merutinkan sesuatu, maka dia akan mati dalam keadaan tersebut. Dan barang siapa yang matinya dalam keadaan tersebut, ya, bu'itha alaihi, dia dibangkitkan dalam keadaan tersebut juga. Orang yang meninggal ketika ihram, ketika umrah, ketika haji pakai pakaian ihram, maka meninggalnya seperti dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Dalam keadaan bertalbiyah, ya. Sebelum saya tutup, sebelum break azan, ya, ada satu seperti itu di rumah, ya, di tetangga rumah juga. Biasa dia salat ke masjid sebelum azan atau telat mungkin, ya, wallahu alam, tapi dia sering merutinkan apa? Salat nafilah. Sering tuh salat tahiyatul masjid, salat nafilah. Dia mungkin datang ke masjidnya agak kesiangan, ya, tapi dia orang paling terakhir keluar dari masjid. Diam dulu di masjid, kemudian sholat nafilah, akhirnya meninggalnya ketika sholat tarawih beberapa bulan yang lalu, ya, sebelum sholat isya, sedang sholat tahiyatul masjid, tiba-tiba jatuh tersungkur, padahal dia pernah dilarikan ke rumah sakit, punya jantung, tapi sama Allah nggak dikehendaki meninggal di rumah sakit. Kenapa? Dia ahlul masjid. Akhirnya pulang ke rumah, sehat lagi, walafiat lagi, salat berjamaah di masjid. Ketika lagi asiknya menuju ke masjid salat tahiyat, Allah cabut nyawanya ketika itu. Kenapa? Ahlul masjid. Allah nggak menghendaki dia meninggal di rumah sakit. Allahu Akbar. Jadi ini motivasi bagi kita semua, bahwasanya kalau ingin meninggal dalam husnul khotimah, maka lihat amalan apa yang banyak kita rutinkan, maka di situ kematian akan menjemput. Nah, kita break sebentar untuk mendengarkan adzan Isya. Nah.
Baik, kita lanjutkan. Ikhwani fiddin wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah Masjid Nur ala Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh hafizahullah taala, wa hadhihi sunnatullah fi khalqihi. Dan ini adalah sunnatullah yang tadi kita bahas. Orang yang membiasakan diri merutinkan sesuatu, meninggalnya nggak jauh-jauh dari perkara tersebut dan akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Wa hadhihi sunnatullah fi khalqih. Ini adalah sunnah Allah Azza wa Jalla, sudah sistem bagi para makhluk Allah Azza wa Jalla. Walidzalik, oleh karenanya, talaba min ibadihi wa awliyaihi al-istimrar al-Islam. Karena ini sudah sunnatullah, Allah meminta kepada para manusia, ya, kepada para hambanya, pada para wali-walinya, untuk istimrar, untuk istiqamah di atas Islam, untuk istiqamah di atas Islam, continuous dalam Islam beribadah, wal mudawamah ala ahkamihi wa syara'ihi, dan rutinitas dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Kenapa? Hatta yamut alaihi, sampai dia mati. Kenapa? Allah sendiri mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 102. Ayat ini yang biasa dibaca di khutbah Jumat di muqaddimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya di atas Islam. Ya, konsekuen di atas Islam. Wa la tamutunna, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, Muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pesan yang terselip. Artinya jangan putus ibadah agar kematian menjemput kepada kalian dalam keadaan beribadah, atau setidaknya bekalnya banyak. Makanya kata Ibnu Katsir mengomentari ayat ini, ay hafidhu 'alal Islam fi hali sihhatikum, yakni jagalah Islam, agama kalian, ketika kalian sedang sehat, ketika kalian dalam keadaan selamat. Litamutu alaihi, agar kalian meninggal dalam keadaan tersebut, agar kalian meninggal dalam keadaan Islam dan iman. Fa innal karima qad ajra adatahu bi karamihi, karena sesungguhnya Allah yang maha dermawan
itu qad ajra 'adatahu, melakukan sunnahnya, sunatullahnya, kebiasaannya, sistemnya dengan kedermawanannya, annahu, bahwasannya man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, barang siapa yang terbiasa hidup terhadap sesuatu maka dia mati terhadap sesuatu tersebut. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi, dan barang siapa yang mati disebabkan sesuatu tersebut maka dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Ana ulangi ya. Annahu man 'asha, ini sistemnya, sunnatullahnya. Annahu man 'asha 'ala syai', barang siapa yang terbiasa hidup dengan terhadap sesuatu, apapun itu sesuatunya, entah yang baik atau yang buruk. Ya, mata 'alaihi, pasti kematian akan menghampirinya dalam keadaan dia melakukan sesuatu tersebut. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi, dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan tersebut maka dibangkitkannya juga enggak jauh dalam keadaan tersebut. Bisa dipahami? Fa iyadzan billah min khilafi dzalik. Maka kata Ibnu Katsir, kita berlindung kepada Allah dari sesuatu sesuatu yang tidak seperti kita inginkan, yang meninggal dalam keadaan buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya maka para ulama ya, para salaf yang mengetahui tentang nikmat yang besar ini, nikmat Islam ini, nikmat iman ini, mereka sampai merengek meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diwafatkan dalam keadaan Islam, Muslim. Sebut saja doanya Nabi Yusuf alaihi salam yang diabadikan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 101. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkanlah hamba dalam keadaan berislam, berserah diri kepadamu, walhiqni bisalihin, dan gabungkanlah hamba terhadap barisan orang-orang yang saleh. Lihat Nabiullah Yusuf, Nabi itu pilihan Allah Azza wa Jalla. Nabi saja seperti ini, bagaimana lagi dengan kita yang bukan, yang kita tidak tahu apakah kita ini adalah hamba yang dicintai oleh Allah ataukah tidak. Ya, hamba yang dicintai oleh Allah ataukah tidak. Kita semua mencintai Allah, tapi pertanyaannya apakah Allah mencintai kita, itu yang lebih berat. Ya, laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na kaifa walakinna sya'na an tuhab. Bukan perkaranya engkau mencintai, tapi perkara yang lebih penting adalah bagaimana engkau dicintai, yakni dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat tadi doanya, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah hamba dalam keadaan Islam, Muslim, beriman, ya, dan gabunganlah hamba kepada barisan orang-orang saleh. Kata Syekh Abdul Razak mengomentari, wala salaha fid dunya, tidak ada kebaikan di dunia, wala sa'adata fiha, dan tidak ada kebaikan, kebahagiaan di dunia, wala amna, wala aman, tidak ada aman dan kenyamanan, kecuali bitamassuki bihadzal din, kecuali ketika engkau berpegang teguh dengan agama ini, wal iltizam bi kulli ta'alimihi wa syara'ihi wa tawjihati, dan engkau konsekuen terhadap hukum-hukum sunnah-sunnah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada kebahagiaan, sekali lagi tidak ada kebahagiaan, ketenangan, kebaikan, keamanan, kenyamanan di dunia kecuali tatkala engkau berpegang teguh dengan tali Allah ini, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta mengamalkannya. Bal salahuddin murtabitun bi salahiddin, bahkan kebaikan duniamu itu terpaut dengan kebaikan agamamu. Artinya kalau agamamu buruk maka duniamu akan buruk. Kalau agamamu baik, ya, maka dunia pun demikian akan baik. Ya, walidzalik, oleh karenanya maka Nabi SAW berdoa, ya, menggabungkan dua poin ini dalam doanya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Doanya dihafalkan ini ya ikhwah. Ya Allah, tolong, ya Allah, perbaikilah agamaku,
Lihat, Nabi mengatakan agamanya dulu, bukan dunianya dulu. Agamanya dulu. Ya Allah, perbaikilah agamaku, karena itu adalah mahkota penting yang ada di kepalaku, perkara pokok yang tidak ada duanya. Kemudian wa aslih li dunyai, ya Rabbi perbaikilah duniaku, yang mana itu adalah sumber kehidupanku. Ya, setelah agama. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, ya Allah perbaiki akhiratku, yang mana itu kampung halamanku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikan hidupku ini adalah pemuat modal kebaikan untuk akhirat. Jadi percuma kalau orang hidup tapi tidak beribadah, nggak ada modalnya, ya umurnya habis. Waj'alil mauta rahatan min kulli syarr, dan jadikanlah kematian ini adalah sebagai tempat istirahatku dari setiap keburukan yang melanda. Ya, ini penting sekali doa ini ya ikhwah, meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bahkan Nabi SAW di setiap awal melihat hilal di awal syahr, Nabi selalu membukanya dengan doa yang ma'ruf, yang terkenal. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, ahilhu alaina. Apa artinya ahilhu alaina? Diterjemahkannya apa? Ya Allah, perlihatkanlah, bisa ya, perlihatkanlah dia kepadaku dengan yumni, artinya sebagai tanda keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman. Rabbi wa rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Maksudnya adalah, kata Syekh Abdul Razak, ini ada peringatan, tanbih, bahwasannya di sini Nabi SAW berdoa ketika melihat hilal dikaitkan dengan keimanan, keislaman, keselamatan. Iya apa tidak? Ini ada tanbih, ada peringatan dari Nabi SAW bahwasannya ila talazumi wal irtibat bainal amni wal iman was salamati wal islam. Ada keterikatan kuat antara keamanan dengan keimanan, antara keselamatan dengan keislaman. Ada keikatan kuat, seakan-akan begini, faka'annahu yaqul, seakan-akan Nabi berpesan dari doa Nabi tersebut, idza aradal insanu an ya'isha aminan saliman fi syahrihi wa fi sa'iri umurihi falyatamassak bil islam wal yahya alal iman. Seakan-akan Nabi berpesan kepada kita, jika seseorang ingin hidup aman, selamat, sehat wal afiat, ya, saliman fi syahri, di bulan tersebut dan di bulan-bulan setelahnya, dan diberkahi umurnya, maka kata Nabi, falyatamassak, hendaknya dia berpegang teguh dengan Islam, wal yahya alal iman, dan hidup di atas iman. Kenapa? Fa inna man amana billah wa tamassaka bi syar'ihi alladhi auhahu ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya orang yang beriman dan konsekuen terhadap syariatnya dan tidak ia campur adukkan dengan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, fa innallaha qad dhamina lahul amna wassalama, maka Allah pasti akan menjamin baginya keamanan, keselamatan, hidayah, mendapatkan hidayah fi hadhihi dunya, di dunia ini, wa fil akhirah, dan di yaumil qiyamah. Kemudian berpesan Syekh Abdul Razak mengutip dalil, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka bagi mereka adalah keamanan, wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ayat-ayat semacam ini banyak. Alladzina yaqalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah, maka akan turun kepadanya para malaikat.
Allah takhafu, mereka mengatakan janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira kepada kalian bahwasanya kalian mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh kalian. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan kami adalah wali-wali kalian di kehidupan dunia dan di akhirat. Artinya akan dijaga oleh Allah, akan diberikan jaminan keamanan dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Dan ayat-ayat semacam ini itu sangat banyak. Artinya bahwa pesan dari doa Nabi tadi, jika Anda ingin selamat fid dunya wal akhirah, hidup bahagia, maka berpegang teguhlah dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah. Dan itu bukan di bulan Ramadan saja, terus di bulan-bulan berikutnya, selagi nafas masih, terus nyawa di kandung badan, terus berarti kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir ada hadis dari Nabi SAW yang senada juga, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya dia mendapati kematiannya, ya, hendaknya kematian mendatanginya dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wal ya'ti ilan nas, dan dia hendaknya mempergauli manusia sebagaimana dia juga ingin diperlakukan baik oleh manusia. Jadi itu kaidahnya, selagi kita masih hidup maka kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu di Ramadan atau di selain bulan Ramadan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk diri saya pribadi dan kepada antum para hadirin wal hadirat, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan, aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Hadza ma astati, ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.